Hai para sobat semuanya, sudah kangen ya untuk melihat video yang lain dari channel Alamanda21? Oke, kali ini channel Alamanda21 akan berbagi tips dan pengalaman mengenai cara membuat sabun cuci piring. Nah, pasti dari kalian semua, terutama buat ibu-ibu atau para perempuan, sering memakai atau menggunakan sabun cuci piring kan? Sobat channel Alamanda21, biasanya kita membeli sabun cuci piring tersebut di warung-warung dekat rumah kita, atau mungkin di minimarket, atau bahkan di supermarket. Mereknya pun banyak, ada merek A, merek B, merek C, dan sebagainya. Disensor ya sobat, karena belum ada iklan nih. Variannya pun lumayan, tidak sedikit, dan bahkan mau beli yang 5 liter ada, 1 liter ada, setengah liter ada juga, bahkan yang paling kecil pun juga disediakan. Memang konsumen dimanja ya. Tapi jangan salah, kita bisa lebih dimanja kalau kita bisa bikin sabun cuci piring sendiri. Iya nggak sih? Nah, kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara membuat sabun cuci piring sendiri. Bagi sobat channel Alamanda21 yang belum sempat subscribe, ini saatnya sobat channel Alamanda21 subscribe, like, dan share juga ya, agar channel Alamanda21 ke depan lebih banyak lagi buat video yang lebih menginspirasi sobat channel Alamanda21. Yuk cus, lihat videonya. Sobat channel Alamanda21, berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sabun cuci piring. Yang pertama, MES, methyl ester sulfonat 500 gram. Methyl ester sulfonat dalam bentuk bubuk yang berfungsi sebagai surfaktan pembersih kotoran. Methyl ester sulfonat merupakan surfaktan masa kini yang diproses dari bahan nabati dan ramah lingkungan. Methyl ester sulfonat mempunyai kelebihan, yaitu tingkat deterjensi yang tinggi, tahan dengan kesadaran air yang tinggi, hemat pemakaian karena hanya butuh konsentrasi rendah, lebih cepat terurai. Konsentrasi surfaktan dalam methyl ester sulfonat minimum 87% dan pH 4,5 sampai 7. Methyl ester sulfonat akan mudah larut dalam air panas. Bahan yang kedua, garam industri NaCl 800 gram. Penambahan garam pada sabun, terutama garam natrium atau garam dapur NaCl, berguna sebagai pengental sekaligus meningkatkan busa sabun pada saat digunakan. Sabun pencuci piring juga mengandung bahan aktif yang terdiri dari campuran surfaktan. Natrium klorida atau biasa disebut garam industri yang memiliki rumus NaCl. Garam ini memiliki bentuk kristal putih, bening, yang dapat larut di dalam air. Manfaat garam industri adalah sebagai bahan baku untuk industri pangan, untuk seasoning, food, dan nugget. Sebagai bahan baku water treatment untuk pelunakan ayam broiler. Sebagai bahan pada industri penyampakan kulit, tekstil, resin, dan lain-lain. Bahan yang ketiga adalah foam buster 150 ml. Fungsinya sebagai penambah busa atau foaming agent, pengemulsi, dan pengental untuk shampoo, pencuci piring, hand soap, dan deterjen alkali yang tinggi, atau sebagai vitamin untuk busa sabun. Busa lebih ringan, banyak, dan tebal dibandingkan dengan aminon atau camperlang. Bahan yang keempat, EDTA 5 gram. EDTA berfungsi sebagai cleaning agent, builder sekaligus pengawet pada deterjen atau sabun dan kosmetik.
Juga berfungsi untuk membantu efisiensi surfaktan dalam proses pembersihan kotoran, sekaligus menyingkirkan ion penyebab kesadahan dari cairan pencuci dan mencegah ion tersebut merusak kerja surfaktan. Biasa digunakan untuk sabun cuci piring, EDTA dapat diaplikasikan sebagai bahan pengawet pada jenis deterjen, hand soap shampoo, sampo mobil, sabun cuci piring. EDTA menghambat berkembangnya bakteri yang mengakibatkan basi. Bahan yang kelima, citric acid, 5 gram. Citric acid atau asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus atau jeruk-jerukan. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan. Dalam biokimia, asam sitrat dikenal sebagai senyawa antara dalam siklus asam sitrat yang terjadi di dalam mitokondria yang penting dalam metabolisme makro hidup. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Bahan yang keenam, biang ekstra jeruk nipis 50 ml. Manfaat kandungan jeruk nipis pada sabun pencuci piring adalah membersihkan lemak menempel. Salah satu masalah yang kerap ditemui saat mencuci piring adalah lemak yang menempel pada peralatan makan dan memasak. Menghilangkan noda membandel, membunuh bakteri, dan menghilangkan bau amis. Bahan yang ketujuh, pewarna 50 ml. Untuk memberikan warna dari hasil sabun cuci piring tersebut agar terlihat lebih menarik. Sobat channel Alamanda 21, peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat membuat sabun cuci piring adalah yang pertama, panci. Yang kedua, ember besar yang muat 10-15 liter. 3, gayung. Dan yang keempat adalah alat untuk mengaduk. Inilah sobat channel Alamanda 21, waktunya kita membuat sabun cuci piring. Tahapan-tahapan yang perlu dilalui adalah yang pertama, masak MES dengan 2 liter air hingga mencair. Tidak harus sampai mendidih ya. Yang terpenting di sini adalah MES mencair dan larut di dalam air. Tahap yang kedua, larutkan 800 gram garam dengan 2 liter air bersih di ember besar yang bersih. Tahap yang ketiga, masukkan MES yang sudah dicairkan tadi ke dalam ember yang sudah berisi 2 liter air garam
Aduk secara perlahan hingga mengental sempurna. Tahap yang keempat, masukkan foam booster EDTA dan citric acid pada adonan yang sudah mengental tadi dan aduk sampai merata. Tahap yang kelima, mulai tambahkan air bersih sedikit demi sedikit sambil terus diaduk secara merata secara perlahan. Pengadukan yang terlalu keras akan membuat adonan berbusa. Tambahkan 6-10 liter air bersih atau atur tingkat kekentalan sabun sesuai dengan selera sobat channel Alamanda 21. Tahap yang keenam, tambahkan biang ekstra jeruk nipis dan pewarna sambil diaduk terus sampai benar-benar merata. Tahap yang ketujuh, diamkan adonan sekitar 2 jam agar adonan lebih bening dan homogen. Tahap yang kedelapan, sabun cuci piring siap digunakan. Oke, sobat channel Alamanda 21, itu sekilas tentang cara membuat sabun cuci piring. Semoga ulasan kali ini bisa menambah wawasan sobat channel Alamanda 21 semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe, like, dan share ya video ini agar channel Alamanda 21 lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Salam channel Alamanda 21.